Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di video ini kami akan membahas tentang kesulitan belajar. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Abdul Wadud Syahril dengan nomor induk mahasiswa 161300161, Karmila Jamal dengan nomor induk mahasiswa 2120203888 203-004, Syafira Ramadhani Sumardi dengan nomor induk mahasiswa 21203888203003. Ada beberapa pembahasan yang akan kami jelaskan yang berhubungan dengan kesulitan belajar, yaitu definisi kesulitan belajar, klasifikasi kesulitan belajar, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, gejala kesulitan belajar, serta jenis-jenis kesulitan belajar. Untuk itu, mari kita melangkah ke pembahasan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi kesulitan belajar. Apa sih definisi dari kesulitan belajar itu? Mengapa banyak anak-anak yang mengalami kesulitan belajar? Difficult learning can be interpreted as a condition in a learning process which is characterized by the presence of certain obstacles to achieve learning outcomes. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana di dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Nah, orang-orang yang mengalami kesulitan belajar ini akan mengalami hambatan di dalam proses mencapai hasil belajarnya sehingga prestasi yang dicapainya berada di bawah kriteria yang ditentukan. Nah, adapun beberapa definisi menurut para ahli mengenai kesulitan belajar. Yang pertama menurut Muhyiddin Syah. Beliau berpendapat bahwa kesulitan belajar merupakan siswa yang dikategorikan di luar rata-rata, sangat pintar dan bodoh, tidak mendapat kesempatan memadai untuk berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Belajar adalah key term, istilah kunci yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapatkan tempat yang luas dalam berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya pendidikan. This definition from Muhyiddin Syah. Di sini beliau mengatakan bahwa belajar itu tidak hanya kita dapatkan di bangku sekolah saja, tetapi kita juga bisa dapatkan belajar itu di lingkungan sekitar kita. Seperti kita berkumpul dengan teman-teman kita, pasti ada ilmu atau pelajaran yang dapat kita petik dari perkumpulan tersebut. Nah, di sini kesulitan belajar biasanya paling banyak terjadi itu di bangku sekolah. Kenapa? Karena kita kan itu mempelajari berbagai macam ilmu atau pelajaran. Ada mungkin 10 macam pelajaran yang harus kita pelajari di bangku sekolah. Nah, disinilah anak-anak merasa bahwa saya ini mengalami kesulitan karena banyak sekali pelajaran yang harus saya pelajari di bangku sekolah, sedangkan otak saya ini hanya mampu seperti ini. Nah, karena faktor IQ-nya anak itu rendah, sehingga mereka merasa kesulitan untuk menerima atau memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya tersebut, sehingga terjadilah kesulitan di dalam pembelajaran tersebut yang mengakibatkan prestasi anak tersebut itu tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Tetapi ada satu pelajaran yang kalian tidak boleh abaikan, yaitu pelajaran agama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Pelajaran agama ini sangat pokok karena ini menyangkut bekal dunia dan akhiratnya kita. Kapan kalian bodoh soal agama, otomatis urusan dunia pun kalian juga bodoh. Jika kalian memang tidak mampu jika memang kalian tidak mampu di pelajaran lain, setidaknya jangan sampai kalian tidak mampu di pelajaran agama. Apalagi soal membaca Al-Quran, jangan sampai kalian tidak tahu. Karena ini adalah bekalnya kita, bekal dunia dan akhirat. Kalian boleh bodoh di pelajaran manapun, tapi jangan sampai itu di pelajaran agama. Nah, selanjutnya definisi menurut John Wiesenthal. Beliau berpendapat bahwa anak-anak dan remaja yang mengalami kesulitan belajar memiliki intelijensi normal atau di atas rata-rata, namun mengalami kesulitan setidaknya dalam satu bidang akademis. Nah, beliau di sini mengatakan bahwa pasti anak-anak memiliki satu kesulitan atau satu mata pelajaran yang memang dia tidak bisa pahami atau mengerti sama sekali.
mungkin memang karena mata pelajaran itu memang sulit seperti matematika, bahasa Inggris. Memang di pelajaran ini saja merasa kesulitan dalam mempelajarinya, mungkin karena terlalu banyak rumus, terlalu banyak penghafalan, dan mungkin kapasitas otaknya kita itu tidak seberapa. Jadi kita ini merasa kesulitan dalam mempelajarinya karena mungkin memang basicnya kita bukan di situ. Nah, begitu menurut gambaran saya mengenai definisi beliau. Dan itu mungkin salah satu contoh yang dapat saya berikan. Nanti teman-teman saya akan menggambarkan lebih jelas bagaimana dan apa penyebab sih dari kesulitan belajar itu sendiri. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesulitan belajar itu merupakan kondisi di mana terjadi suatu hambatan yang dialami oleh seorang siswa di dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan prestasi yang dicapainya itu berada di bawah kriteria yang ditentukan. Ya, seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wadud Syahril dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kesulitan belajar. Nah, di mana di sini klasifikasi kesulitan belajar itu ada dua faktor, yaitu kesulitan belajar perkembangan atau bisa disebut pra-akademik dan kesulitan belajar akademik. Nah, di sini kesulitan belajar perkembangan atau pra-akademik itu terbagi dalam beberapa bagian, yaitu pertama ada gangguan perkembangan motorik, yang kedua ada gangguan perkembangan sensorik, dan yang ketiga adalah gangguan perkembangan perseptual, dan yang selanjutnya adalah gangguan perkembangan perilaku. Kedua yaitu kesulitan belajar akademik. Di sini ada beberapa bagian juga, yaitu pertama, dari kesulitan belajar akademik itu ada disleksia atau bisa disebut kesulitan membaca. Yang kedua adalah disgrafia atau kesulitan menulis, dan diskalkulia atau kesulitan berhitung. Nah, selanjutnya Keir dan Gallagher pada tahun 1986 itu mengemukakan bahwa kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu developmental learning disabilities dan kesulitan belajar akademik. Dari sini komponen utama dari developmental learning disabilities itu pertama adalah perhatian atau attention disorder, kedua memory disorder, ketiga gangguan persepsi visual dan motorik, keempat thinking disorder, dan selanjutnya adalah language disorder. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor penyebab kesulitan belajar. Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Namun, kesulitan belajar juga dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku siswa seperti kesukaannya mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah, dan sering membolos, dan lain sebagainya. Nah, Muhyiddin bin Syah memberikan secara garis besar mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar yang terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor intern atau dari dalam, yang kedua faktor ekstern atau dari luar. Nah, kedua faktor inilah yang akan kita bahas. Yang pertama, saya akan membahas mengenai faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama itu minat. Minat belajar merupakan keterlibatan sepenuhnya seseorang dengan segenap kegiatan pikiran secara penuh, perhatian untuk memperoleh pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang ilmu pengetahuan yang dituntutnya, karena minat belajar merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kaitannya dengan belajar. Nah, di sini beliau Muhyiddin bin Syah secara sederhana mengungkapkan bahwa minat atau interest berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Nah, jika anak-anak di sini memiliki
minat seperti di dalam bidang olahraga, pasti dia akan lebih terfokus di dalam di pelajaran tersebut dibanding dengan pelajaran yang lainnya. Sehingga di pelajaran lain itu akan timbul kesulitan belajar karena tidak adanya minat yang dimiliki oleh anak tersebut di dalam pelajaran lain tersebut. Mereka dia hanya suka di pelajaran olahraga saja. Nah, inilah yang menjadi faktor dari penyebab kesulitan belajar. Salah satu dari penyebab kesulitan belajar. Nah, yang kedua itu ada motivasi. Slametto mengatakan, motivasi erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Di dalam menentukan tujuan itu, dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motivasi itu sendiri sebagai daya penggerak atau pendorong. Nah, motivasi sebagai faktor batin atau faktor dari dalam menimbulkan atau mendasari mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan, sehingga semakin besar motivasinya akan semakin besar kesuksesan belajarnya. Nah, siswa yang besar motivasinya akan giat berusaha, tampak gigih, tidak mau menyerah, giat membaca buku-buku untuk meningkatkan prestasinya, meningkatkan ilmunya untuk memecahkan masalah. Begitu juga sebaliknya, jika mereka memiliki motivasi yang rendah, tampak acuh tak acuh, mudah putus asa, dan perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran, mereka hanya memikirkan yang lain-lain. Nah, disitulah terjadi kesulitan belajar, karena tidak adanya motivasi yang mendorong mereka untuk mempelajari hal tersebut. Jadi motivasi ini sangat penting untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Nah, jika kalian punya alasan untuk mempelajari hal tersebut, pasti kalian akan semangat untuk mempelajarinya. Tetapi ada memang anak yang bagaimanapun kerasnya kita memotivasi mereka, mereka tetap tidak mau atau tidak ingin tahu tentang hal tersebut. Mungkin karena adanya faktor kelainan atau mental yang dimiliki oleh anak tersebut, mungkin karena dari rumah mentalnya down karena sesuatu, atau ada hal lain yang membuat anak itu tidak ingin mempelajari pelajaran tersebut. Jadi disinilah guru berperan penting di dalam mendidik atau mengajari siswa-siswa atau murid-muridnya. Karena banyak sekali karakteristik yang dimiliki oleh anak atau murid-murid tersebut, sehingga kita tidak tahu metode apa yang harus kita berikan kepada anak tersebut supaya dia bisa tahu atau dia bisa mau mempelajari pelajaran tersebut. Tetapi jika itu sudah faktor dari dalam diri anak tersebut memang seperti itu, tidak ada yang bisa menggemblengnya. Memang anak itu seperti itu, pengetahuannya minim. Jadi disinilah guru harus pintar-pintar untuk memberikan metode kepada siswanya atau murid-muridnya. Nah, selanjutnya faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, yang menjadi faktor pertama yaitu sarana pendidikan. Sarana dan prasarana yang digunakan di dalam proses pembelajaran di sekolah itu juga menunjang siswa untuk mengetahui apa yang dibawakan, apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Mungkin karena biasa lebih mudah jika diberikan contoh seperti matematika. Jika soal makanan yang diberikan contoh, pasti anak-anak cepat tanggap untuk menjawabnya. Dan karena mungkin anak-anak merasa itu jika ada materi terus kita sulit memahaminya, mungkin karena dengan adanya sarana atau benda-benda yang bisa kita pakai untuk mencontohkan bahwa pengertiannya itu seperti ini, jadi kayak kita itu lebih mudah paham atau mengerti. Nah, di sini juga biasa siswa jika ia tidak tahu, dia tuh malu bertanya sama gurunya. Jadi inilah yang menjadi siswa ini tidak bisa tahu karena malu. Ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Nah, seperti inilah kebanyakan siswa sekarang. Dan ada juga guru, mereka itu menjelaskan tapi dia belum tentu tahu bahwa apakah siswanya itu mengerti atau tidak.
Saya sekalipun gurunya bertanya seperti itu, pasti bilang muridnya, iya mengerti Bu. Padahal sebenarnya itu ada beberapa siswa yang belum mengerti. Nah, menurut Slametto, alat pelajaran erat kaitannya dengan cara belajar siswa, karena alat pelajaran yang dipakai oleh guru waktu mengajar dipakai pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan itu. Nah, alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. Jika siswa mudah menerima pelajaran dan menguasainya, maka belajarnya akan menjadi lebih giat dan lebih maju. Tentunya lebih semangat lah untuk mempelajarinya. Karena memang saya juga seperti itu. Jika ada pelajaran yang tidak saya ketahui, pasti guru saya itu mencari cara supaya saya itu bisa tahu, bisa paham bagaimana maksud dari materi atau pelajaran tersebut. Nah, menurut saya juga faktor lingkungan itu sangat berdampak terhadap pembelajaran anak. Karena kan lingkungan di sekitar rumahnya mereka itu merupakan tempat pembelajaran mereka yang pertama sebelum ke sekolah. Jadi jika anak itu melihat atau berada di lingkungan yang tidak sehat, seperti di lingkungan itu sering terjadi perkelahian, sering terjadi mabuk-mabukan, judi-judian, itu akan sangat berdampak kepada psikologi anak tersebut. Apalagi jika juga orang tuanya sering berkelahi, akan sangat berdampak kepada psikologi anak tersebut. Apalagi jika dia masih sedang dalam proses tumbuh, mungkin usianya mungkin sekitar 10 atau 13 tahun lah, masih usia yang sangat-sangat dini nih. Itu akan menjadi salah satu faktor di mana anak mengalami kesulitan belajar secara mental. Nah, faktor fisik juga di sini menjadi salah satu penyebab banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar. Karena kita tahu kan banyak siswa yang memiliki keterbatasan fisik, seperti mungkin dia cacat dari lahir sehingga dia tidak bisa melihat, dia tidak punya tangan, atau dia tidak bisa berjalan sehingga harus menggunakan kursi roda. Jadi bersyukurlah kita ini diberikan karunia terbaik kepada Tuhan, diberikan kepada Allah, dari lahir sehat-sehat, memiliki organ tubuh yang lengkap. Maka pergunakanlah hal-hal yang diberikan Tuhan itu kepada kita secara baik, dan belajarlah dengan giat, motivasilah diri kalian dengan lebih baik. Karena banyak anak-anak yang ingin belajar juga seperti kita, tetapi karena dia memiliki keterbatasan fisik, jadi dia tidak bisa menuntut ilmu yang layak seperti kita. Mungkin dia hanya diberikan pembelajaran dari rumah saja, atau tapi sekarang saya pernah dengar bahwa ada sekarang dibuka sekolah itu khusus untuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Jadi mereka juga bisa belajar seperti kita, meskipun sedikit terdapat kendala karena faktor fisiknya, tetapi jangan sampai itu menjadi halangan untuk kalian menuntut ilmu. Jadi itulah tadi faktor penyebab kesulitan belajar yang didefinisikan oleh Muhyiddin Syah. Beliau mengatakan bahwa faktor penyebab kesulitan belajar itu sangat berdampak kepada proses pembelajaran anak tersebut, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Poin selanjutnya yaitu gejala kesulitan belajar. Menurut Muhyiddin Syah, ada beberapa ciri-ciri tingkah laku yang merupakan manifestasi dari gejala kesulitan belajar. Antara lain, yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah atau di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok kelas. Kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Individu yang mengalami gejala kesulitan belajar seringkali tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Keempat, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan. Tingkah laku yang berkelainan ini seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam dan di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, mengasingkan diri, tersisih, serta tidak mau bekerja sama. Kelima, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, serta berdusta. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah,
serta tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Situasi ini misalnya ketika menghadapi nilai rendah, individu tidak menunjukkan sikap sedih atau menyesal. Poin yang terakhir adalah jenis-jenis kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar menurut Sudrajat ada 3. Yang pertama, learning disability. Yang kedua, underachiever. Dan ketiga, ada slow learner. Kita bahas learning disability. Di antara faktor-faktor yang dapat dipandang sebagai faktor khusus ini ialah sindrom psikologis berupa learning disability atau ketidakmampuan belajar. Sindrom yang berarti satuan gejala yang muncul sebagai indikator adanya keabnormalan psikis yang menimbulkan kesulitan belajar tersebut terdiri dari pertama, disleksia atau ketidakmampuan suatu individu dalam belajar membaca. Membaca merupakan aktivitas audiovisual untuk memperoleh makna dari simbol berupa huruf atau kata. Aktivitas ini meliputi 2 proses, yakni proses decoding atau dikenal dengan istilah membaca teknis dan proses pemahaman. Membaca teknis adalah proses pemahaman atas hubungan antar huruf dan bunyi atau menerjemahkan kata-kata tercetak menjadi bahasa lisan atau sejenisnya. Jadi, individu yang mengalami disleksia mengalami kesulitan dalam membaca teknis atau mengalami kesulitan dalam proses memahami hubungan antar huruf dan bunyi serta menerjemahkan kata-kata tercetak menjadi bahasa lisan. Kedua, ada disgrafia atau ketidakmampuan belajar menulis. Kesulitan belajar menulis disebut juga disgrafia. Kesulitan belajar menulis yang berat disebut arafia. Ada 3 jenis pelajaran menulis, yaitu menulis permulaan, mengeja atau dikte, dan menulis ekspresif. Kegunaan kemampuan menulis bagi seorang siswa adalah untuk menyalin, mencatat, dan mengerjakan sebagian besar tugas sekolah. Oleh karena itu, kesulitan belajar menulis hendaknya dideteksi dan ditangani sejak dini agar tidak menimbulkan kesulitan bagi anak dalam mempelajari berbagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kemudian ada diskalkulia atau ketidakmampuan dalam belajar menghitung. Berhitung adalah salah satu cabang matematika. Ilmu hitung adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai proyek, kejadian, dan waktu. Ada orang yang beranggapan bahwa berhitung sama dengan matematika. Anggapan semacam ini tidak sepenuhnya keliru karena hampir semua cabang matematika mempelajari tentang perhitungan. Kemudian ada underachiever. Adalah mereka yang prestasinya ternyata lebih rendah dari apa yang diperkirakan berdasarkan hasil tes kemampuan belajarnya. Adapun ciri-ciri underachiever antara lain: pertama, prestasi tidak konsisten atau prestasinya kadang bagus, kadang tidak. Kedua, tidak menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR. Ketiga, merasa rendah diri. Keempat, takut mengalami kegagalan atau takut mengalami kesuksesan. Kemudian ada takut menghadapi ulangan, tidak punya inisiatif, serta malas atau bahkan depresi. Underachiever sendiri disebabkan karena ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik, tetapi karena pilihan-pilihan yang dilakukan dengan sadar atau tidak sadar. Kemudian yang terakhir ada slow learner. Slow learning adalah anak dengan tingkat penguasaan materi yang rendah. Padahal, materi tersebut merupakan prasyarat bagi kelanjutan di pelajaran selanjutnya, sehingga mereka sering harus mengulang. Ciri-ciri slow learning antara lain, fungsi kemampuan di bawah rata-rata pada umumnya, memiliki kecanggungan dalam kemampuan menjalin hubungan intrapersonal, memiliki kesulitan dalam melakukan perintah yang bertahap, tidak memiliki tujuan dalam menjalani kehidupannya, memiliki berbagai kesulitan internal seperti keterampilan mengorganisasikan, kesulitan transfer belajar, serta kesulitan dalam menyimpulkan informasi. Kemudian ada memiliki skor yang rendah dengan konsisten dalam beberapa tes, memiliki pandangan mengenai dirinya yang buruk, mengerjakan segalanya secara lambat, serta lambat dalam penguasaan terhadap sesuatu. Ada beberapa penyebab slow learning. Yang pertama, kemiskinan, faktor emosional, serta faktor pribadi. Kemiskinan merupakan faktor utama dari slow learning di negara berkembang.
Kemiskinan menyebabkan banyak kekurangan mental dan moral yang pada akhirnya mempengaruhi performa siswa. Kemudian faktor emosional. Semua anak pasti mengalami permasalahan emosional, tetapi slow learner mengalami permasalahan yang serius dan untuk waktu yang lama sehingga sangat mengganggu proses belajar mereka. Permasalahan emosional ini berakibat pada prestasi akademis yang rendah, hubungan interpersonal yang tidak baik, dan harga diri yang rendah. Bagian penting dalam perkembangan personal, sosial, dan emosional adalah konsep diri dan harga diri. Kemudian yang terakhir adalah faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi kelainan bentuk fisik atau deformity, kondisi patologi atau penyakit badan, dan kekurangan penglihatan, pendengaran dan percakapan dapat mengarah pada slow learning. Faktor pribadi juga meliputi penyakit yang lama atau ketidakhadiran di sekolah untuk waktu yang lama dan kurangnya kepercayaan diri. Ketika mereka lama tidak masuk sekolah, tentu saja mereka akan tertinggal dari teman mereka. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan diri mereka dan menciptakan kondisi yang mengarah pada slow learning. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi dari kami, yaitu tentang kesulitan belajar. Yaitu kesulitan belajar merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya yang disebabkan faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Faktor penyebab kesulitan belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Diagnosa kesulitan belajar dapat diterjemahkan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh guru untuk menentukan masalah atau ketidakmampuan siswa dalam belajar yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai latar belakang faktor penyebabnya dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak dan dapat dipelajari. Intervensi atau pemecahan masalah kesulitan belajar dapat dilakukan dengan cara menganalisis hasil diagnosis, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan dan menyusun program perbaikan. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.